Inspirasi belajar farmasi lebih mudah dan seru. Bersama saya Mentor Feby, kali ini kita akan membahas mengenai sediaan semi solid, yaitu sediaan krim. Kita mulai yuk. Kita bahas contoh resep krim. Recipe hidrokortison 1%, base krim sampai 10 gram. Buatlah krim tandai obat luar untuk Renata. Nah, basis krim yang akan digunakan adalah basis krim emulgit tipe 1 berdasarkan teori ilmu rasa Van-Duyn, yaitu terdiri dari emulgit 15, oleum sesami 15, dan aqua panas sampai 100. Maka perhitungannya hidrokortison 1/100 dikali 10 menjadi 0,1 gram atau 100 mg. Kemudian basis krimnya 10 dikurangi 0,1 gram menjadi 9,9 gram ditambah dengan 20% menjadi 11,88 gram. Penambahan 20% dari total basis bertujuan untuk mengganti massa dari basis krim yang hilang saat proses peleburan basis tersebut. Sehingga perhitungan basis krimnya emulgit 15 bagi 100 dikali 11,88 menjadi 1,782 gram. Kemudian oleum sesami 15 bagi 100 dikali 11,88 menjadi 1,782 gram. Kemudian aqua panasnya 100 dikurangi 15 dikurangi 15 jadi 70 dibagi 100 dikali 11,88 menjadi 8,316 gram. Kemudian cara pembuatan krim tersebut, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya, kemudian timbang semua bahan, mortirnya dipanaskan, kemudian lebur emulgit dan oleum sesami di dalam cawan, kemudian masukkan ke dalam lumpang panas, ditambahkan aqua des panas, gerus sampai terbentuk basis. Kemudian timbang basis krim dan gerus hidrokortison tambah basis krim sampai homogen. Kemudian masukkan ke dalam pot atau tube krim dan beri etiket biru. Kita bahas contoh soal menghitung HLB butuh suatu sediaan krim menggunakan emulgator surfaktan. Resepnya vaselin 30 gram, HLB-nya 8, kemudian setil alkohol berarti 20 gram dengan HLB 15, kemudian emulgator 2 gram dan air sampai 100 gram. Emulgator yang digunakan adalah Twin 60 dengan HLB 15 dan Span 60 dengan HLB 5. Nah, kita hitung dulu HLB campuran krim. Vaselinnya 30 dibagi 50 dikali 8 sama dengan 4,8. Nah, 50 ini didapat dari berat vaselin ditambah dengan berat setil alkohol. Kemudian setil alkohol 20 dibagi 50 dikali 15 sama dengan 6. Total HLB campurannya berarti 4,8 ditambah 6 sama dengan 10,8. Untuk mengetahui komposisi Twin 60 dan Span 60 yang digunakan, kita dapat menghitungnya dengan cara seperti ini, di mana Twin 60 HLB-nya adalah 15 dan Span 60 HLB-nya 5. Kemudian di tengah-tengahnya kita tulis HLB campuran 10,8. Kemudian nanti bisa dilakukan pengurangan silang, di mana 15 kurang 10,8 menjadi 4,2, di mana 4,2 ini menjadi nilai dari Span 60. Kemudian 10,8 dikurangi 5 menjadi 5,8. Nah, 5,8 ini menjadi milik Twin 60. Kemudian ditotalkan 5,8 ditambah 4,2 menjadi 10. Nah, setelah itu kita hitung untuk nilai Twin 60-nya adalah 5,8 dibagi 10 total dikali 2 gram berat emulgator. Didapatkan hasil 1,16 gram. Kemudian untuk nilai Span 60, 4,2 dibagi 10 total dikali 2 gram emulgator sama dengan 0,84 gram. Jadi 2 gram emulgator yang digunakan terdiri dari Twin 60 seberat 1,16 gram dan Span 60 sebanyak 0,84 gram.
Pengujian sifat fisik krim untuk mengetahui apakah krim yang dihasilkan memenuhi persyaratan atau tidak, sehingga menghasilkan krim yang optimal. Nah, pengujian sifat fisik yang dilakukan adalah yang pertama, pemeriksaan organoleptis. Cara pengujian dengan penggunaan indera manusia sebagai alat utama untuk mengukur daya penerimaan terhadap produk. Uji organoleptis untuk mendeskripsikan bentuk, warna, dan aroma dari sediaan. Yang kedua adalah pengujian pH. Parameter uji ini berkaitan dengan aspek keamanan saat pengaplikasian. Nah, nilai pH sediaan topikal sebaiknya disesuaikan dengan pH kulit agar menghindari terjadinya iritasi. Yang ketiga, pengujian viskositas bertujuan untuk mengetahui mudah atau tidaknya sediaan mengalir keluar wadah dan mudah atau tidaknya sediaan diaplikasikan. Apabila viskositas terlalu rendah, akan berbentuk seperti lotion. Yang keempat, pengujian homogenitas. Pengujian untuk melihat apakah sediaan sudah homogen dengan melihat penampilan visual, dengan sentuhan atau dengan dioleskan pada kaca objek, apakah permukaannya itu halus dan merata. Yang kelima, pengujian daya sebar. Tujuannya untuk mengetahui penyebaran krim pada permukaan kulit. Semakin besar daya sebar, maka semakin mudah diaplikasikan secara topikal, sehingga memaksimalkan absorpsi. Dan yang keenam, pengujian daya lekat. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan krim melekat pada kulit. Krim yang baik memiliki daya lekat yang tinggi, di mana semakin lama krim melekat, maka krim dapat memberikan efek terapi yang lebih lama. Setelah krim dibuat, dimungkinkan adanya ketidakstabilan yang muncul, seperti flokulasi, di mana flokulasi ini merupakan penggabungan globul-globul yang dipengaruhi oleh muatan pada permukaan globul yang teremulsi. Flokulasi akan meningkatkan potensi terjadinya creaming. Kemudian bisa juga terbentuk creaming. Nah, creaming ini sendiri adalah pemisahan dua fase, di mana krim yang mengalami creaming dapat didispersikan kembali dengan mudah dan dapat membentuk suatu campuran yang homogen dengan pengocokan. Karena globul minyak masih dikelilingi oleh suatu lapisan pelindung dari emulgator. Akan tetapi terjadinya creaming harus tetap dihindari karena dapat meningkatkan potensi terjadinya cracking. Nah, cracking itu sendiri merupakan pemisahan fase dispersi dan fase terdispersi dari suatu emulsi yang tidak dapat kembali lagi. Cracking dapat terjadi dikarenakan oleh creaming, temperatur ekstrim, adanya mikroorganisme, penambahan emulgator yang berlawanan, dan penguraian atau pengendapan emulgator. Kemudian bisa juga terbentuk inversi, yaitu fenomena terjadi saat fase dalam menjadi fase luar atau sebaliknya. Nah, pada krim minyak dalam air, fase inversi menyebabkan krim berubah menjadi fase sebaliknya, yaitu air dalam minyak. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan temperatur, penambahan elektrolit, perubahan rasio volume fase dispersi atau terdispersi, dan dengan mengubah emulgator. Sekian materi obat